Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, apakah semuanya sudah sarapan? Belum ya. Padahal sama Yesus disuruh marilah sarapanlah ya. Kalau belum sarapan dosa berarti ya. Ya enggak gitu. Tuhan Yesus ingin mengulang kembali kisah penampakan di awal ya. Mirip, jadi ini dua kisah cerita yang disatukan ya, makanya agak panjang ya. Yang di satu sisi adalah ketika ini tadi mereka makan bersama, lalu yang kedua adalah bagaimana para murid itu mendapatkan banyak ikan. Ini mengulang ketika mereka dipanggil menjadi murid, persis sama ya. Bedanya waktu awal itu Petrus belum mengenal Yesus, mereka belum jadi murid, bertemu di pantai, dan mereka juga semalam-malaman tidak mendapat ikan. Dan Tuhan Yesus mengatakan hal yang sangat terkenal dan sering menjadi moto di mana-mana. Duc in altum, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Lalu sekarang kisah itu diulang kembali. Setelah mereka menjadi murid, setelah mereka menjadi rasul. Tetapi sayangnya kondisinya sama. Mereka tidak mengenali Yesus. Dari situlah, dari peristiwa ini barulah mereka sadar bahwa itu Tuhan. Dan lagi-lagi sayangnya yang menyadari bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan justru bukan Petrus, tetapi murid yang dikasihi yang lainnya. Tidak di sini dikatakan murid yang dikasihi Yesus itu berkata pada Petrus, itu Tuhan. Petrus yang sebenarnya paling dekat, yang dipercaya Tuhan Yesus untuk memimpin gerejanya, justru dia yang paling tidak ingat ya, bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, terkait soal ini kita diajak kembali untuk mengingat motivasi dan dasar panggilan kita mengikut Kristus. Tadi ketika masuk gereja ada seorang umat yang bertanya pada saya, apakah Romo mudik? Saya bilang enggak gitu. Mudik adalah sesuatu yang saya hindari. Karena keluarga saya satu-satunya yang Katolik dan sudah pernah saya ceritakan, saya kira. Keluarga saya satu-satunya yang Katolik dan yang lainnya adalah non-Katolik. Kalau saya ketemu Pak Po Bude saya itu pertanyaannya tidak berubah tiap tahun ya. Kapan nikah? Ya. Selalu pertanyaannya itu tidak berubah ya. Padahal saya juga selalu menjelaskan bahwa saya ini pastor agama Katolik itu tidak menikah, tidak kawin. Entah mereka itu tidak paham atau memang tidak mau memahami ya, tidak tahu ya. Padahal ya dalam hati saya tidak berani ya dengan orang tua kan, walaupun tidak setuju, tidak sependapat, tetap ya menyimpan dalam hati ya. Cuman kan sebenarnya ini wujud cinta saya, seperti Tuhan Yesus yang menanyai Petrus sampai 3 kali. 3 kali itu artinya 3 itu kan angka sempurna ya, utuh ya, seperti Tritunggal. Artinya Tuhan Yesus itu menanyakan keseriusan. Nah, sama halnya, kenapa saya memilih jadi imam? Ya? Kenapa saya tidak menikah? Itu bentuk cinta saya. Artinya apa yang membedakan manusia dengan hewan? Ya, manusia itu diberi akal budi dan kehendak. Akal budi dan kehendak bisa menemukan nilai yang lebih tinggi, yaitu cinta itu. Ya, Pak Bos saya, Bude saya mengatakan itu kan melawan kodrat. Ya. Loh, puasa kan juga melawan kodrat sebenarnya yang mereka lakukan. Tidak makan itu kan juga melawan kodrat sebenarnya ya. Padahal kalau diberi peringkat, tidak makan sama tidak kawin itu mana yang lebih mematikan? Nah, orang tidak makan bisa mati, tapi orang tidak nikah baik-baik saja ya, saya sehat ya, di Algon ini gemuk ya. Ya artinya ya bukan soal itu ya, itu saya juga tidak berani mengatakan ke sesepuh saya, tetapi pada intinya manusia itu justru disebut manusia karena manusia bisa menemukan nilai yang lebih tinggi, menemukan sesuatu yang lebih tinggi ya. Orang tidak makan itu memang bisa mati, orang bisa sakit, tetapi orang menemukan nilai yang lebih tinggi, yaitu nilai rohani, nilai spiritualitas ya. Seperti saya juga memilih tidak menikah ya, karena saya menemukan nilai yang lebih tinggi, yaitu nilai cinta. Dan semuanya itu didukung oleh apa yang dikatakan di dalam bacaan pertama tadi. Semuanya didukung oleh
Roh Kudus. Roh Kudus punya rupa-rupa ya. Roh Kudus bisa memberikan karunia, berbagai karunia. Ada yang berkeluarga, ada yang selibat, ada yang hidup bakti di dalam biara. Nah, itu adalah rupa-rupa Roh Kudus dan kita tidak bisa menghakimi, menilai. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sedikit pengantar tadi untuk mengajak, sedikit contoh tadi untuk mengajak akan motivasi. Kita diajak kembali untuk melihat motivasi kita, dasar kita mengikuti Tuhan Yesus. Sudah saya katakan di awal tadi bahwa Tuhan Yesus menanyai Petrus sampai 3 kali. Artinya Tuhan Yesus ingin keseriusan, ingin keutuhan, ingin komitmen. Petrus, apakah benar engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah dombaku. Ditanya lagi sampai 3 kali. Sampai Petrus merasa, Tuhan ini apa tidak percaya dengan kata-kata saya? Sebenarnya Tuhan Yesus ingin mengatakan, jika kamu mengasihi aku, buktikan. Kita tahu bahwa cinta itu tidak berhenti pada pernyataan saja, tidak berhenti pada kata-kata saja, tetapi harus sampai pada tindakan untuk membuktikan cinta itu. Kalau tidak ya hanya menjadi halu saja ya, atau kalau anak-anak muda itu mengatakan platonic love, cinta platonis, cuma diangen-angen tok, tetapi tidak dinyatakan, tidak dikatakan, ya, tidak dilakukan, ya itu tidak menjadi apa-apa. Maka Tuhan Yesus mengatakan pada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, tunjukkanlah cintamu, buktikan cintamu dengan mau menggembalakan domba-dombaku. Saya kira hari ini pun setelah kita bersama menikmati kebangkitan Paskah, setelah kita dibebaskan oleh Yesus melalui salib dan penderitaannya, kita pun juga ditanyai hal yang sama sampai 3 kali. Apakah kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali. Nah, wujud saya membalas, wujud konkret saya membalas pertanyaan Tuhan ini dengan menjadi imam. Kalau Bapak Ibu, wujudnya adalah dengan menjadi orang tua. Mumpung tahun ini adalah tahun keluarga, saya mengingatkan kembali. Hari ini Tuhan Yesus menanyai Bapak Ibu kembali, apakah engkau mengasihi aku? Jika Bapak Ibu sungguh mengasihi, gembalakanlah domba-domba Yesus. Siapa domba-dombanya? Yang jelas adalah anak-anak. Dalam janji perkawinan yang ketiga jelas ya. Mungkin Bapak Ibu sudah lupa, ini saya ingatkan lagi. Yang ketiga adalah mendidik iman anak-anak secara Katolik. Itu sudah masuk di dalam janji. Maka itu juga wujud dari menggembalakan domba-domba. Mungkin hal yang sederhana, yang kecil. Kapan terakhir Bapak Ibu mengajak anak-anak itu berdoa bersama? Kapan terakhir Bapak Ibu itu mengajak anak-anak itu makan bersama yang diawali dengan doa? Kapan terakhir Bapak Ibu mendengarkan anak, ya, mungkin karena kesibukan dan sebagainya macamnya tidak sempat memberikan waktu untuk sekedar mendengarkan saja. Kapan terakhir Bapak Ibu memberikan pujian atau dorongan semangat untuk anak-anak? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya kira itulah wujud konkret dari apa yang bisa kita lakukan sebagai wujud cinta kita pada Tuhan Yesus. Oleh karena itu saya mengingatkan, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, ketika kamu masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau serta membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Berkat Tuhan menyertai kita semua.